Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa amarona bil adli wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inni a'udzubika min qalbi la yakhsa' wa min du'ai la yasma' wa min nafsil la tasba' wa min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, hadirin pemirsa yang berbahagia, kembali kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita. Alhamdulillah, dengan adanya hidayah dan inayahnya masih kita dapatkan dari Allah, sehingga kita masih bersedia untuk terus mengamalkan apa yang telah diberikan Allah peraturan untuk kita dalam agama Islam yang kita cintai ini. Kemudian berselawat kita untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Pemirsa yang berbahagia, adapun tausiah yang akan disampaikan pada hari ini, kita coba kembali merenungkan apa yang telah difirmankan Allah dalam surat 51 ayat 56 dan 57. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Al-Qur'an surat 51 ayat 56 dan 57. Pemirsa yang berbahagia, adapun arti ayat yang telah kita bacakan tadi, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan baik itu jin maupun manusia terkecuali hanyalah untuk beribadah kepada saya. Bapak-bapak hadirin pemirsa yang berbahagia, kalau kita perhatikan sekilas lintas ayat ini, seakan-akan perintah Allah dalam kehidupan kita tentang ibadah itu seolah-olah nampaknya untuk kepentingan Allah. Bahkan mungkin ada di kalangan kita umat Islam ini menganggap bahwasanya ibadah-ibadah yang dilakukan ataupun yang diperintahkan dalam agama Islam ini, mungkin ada sebahagian menganggap itu adalah untuk kepentingan Allah SWT. Tetapi untuk tidak salah tanggapnya kita, untuk tidak salah pemahaman kita tentang ayat yang telah kita terjemahkan tadi, karena di antara ayat-ayat dalam Al-Quran, terutama ayat-ayat yang berdekatan, selalu ada munasabahnya. Kita lihat pula ayat selanjutnya, yakni ayat 57. Allah juga sampaikan kepada kita tentang ibadah yang diperintahkan kepada kita dalam kehidupan ini, dipertegas lagi oleh Allah di ayat 57-nya. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Adapun perintah ibadah yang disampaikan Allah kepada kita, rupanya tidak ada untuk kepentingan Allah sama sekali. Terlihat oleh kita dalam ayat 57 ini, Allah sampaikan dalam firman-Nya ini, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Adapun perintah ibadah yang ditetapkan Allah di ayat 56 tadi, Allah sampaikan, saya tidak bermaksud agar mereka memberikan kepada saya rezeki, dan bukan pula saya bermaksud agar mereka memberi saya makan. Kaum muslimin, Allah tidak pernah minta rezeki kepada kita. Bahkan kita lah yang dalam perjalanan kehidupan ini selalu dan selalu berdoa kepada Allah agar Allah terus memberikan rezeki dalam hidup kita ini. Kaum muslimin, begitu juga di akhir ayat 57 ini Allah pertegas lagi bahwasanya tentang ibadah yang diperintahkannya kepada kita umat Islam ini bukan untuk kepentingan dia. Ditegaskan lagi di ayat 57 ini, wa ma uridu an yut'imun, saya pun juga bukan bermaksud agar mereka memberi saya makan. Allah tidak butuh makan, tetapi kita lah yang butuh makan dalam kehidupan ini, asal jangan kita jadikan hidup ini untuk makan. Kaum muslimin pemirsa yang berbahagia, maka adapun judul daripada tausiah kita untuk hari ini, kita beri judul lewat ayat yang telah kita terjemahkan tadi, tujuan hidup manusia. Bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah, seperti yang telah kita kutip dua ayat dalam surat 51 ayat 56 dan 57 tadi, rupanya Allah ciptakan kita ke muka bumi ini adalah tak lain dan tak bukan hanyalah untuk beribadah kepada Dia. Kaum muslimin, maka dalam memahami ayat tentang ibadah ini, pertama sekali kita perlu uraikan kembali, perlu sampaikan kembali apa itu pengertian ibadah. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran,
Berbicara ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah dalam Al-Quran, nampaknya kalau kita kelompokkan ada terbagi dua. Pertama sekali ada ayat yang berbicara secara tentang ibadah itu secara khusus. Inilah yang disebutkan oleh para ulama kita, nama ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah secara khusus. Nama ibadah seperti itu, inilah yang disebut dengan ibadah mahdhah. Sementara di ayat yang lain ada lagi perintah untuk beramal kepada kita umat Islam. Allah tidak sebutkan apa bentuk amal yang harus kita kerjakan itu. Tetapi standar ataupun ukurannya harus amal yang soleh. Tidak Allah khususkan. Maka ini oleh ulama kita menyebutkan ibadah seperti ini, itu disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Pemirsa yang berbahagia. Maka dalam memahami dan dalam melihat susunan ayat-ayat seperti itu dalam Al-Quran, oleh ulama kita memberikan definisi tentang pengertian ibadah. Apakah itu yang disebut dengan ibadah? Ibadah, kalau kita lihat definisinya seperti yang telah disusun oleh para ulama kita, ibadah ialah semua pekerjaan yang dilakukan oleh umat Islam yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, dan dia mengerjakan pekerjaan itu nawaitunya karena Allah semata-mata dalam rangka untuk mencari ridha Allah SWT. Berarti inilah yang disebut dengan ibadah. Kaum muslimin hadirin, pemirsa yang berbahagia, kalau kita perhatikan definisi tentang ibadah ini, rupanya beribadah tidak begitu sulit. Apapun aktivitas yang kita lakukan, yang kita kerjakan dalam hidup kita ini, asal kita mengakui Islam sebagai agama kita, asal kita beriman kepada Allah, apapun pekerjaan kita lakukan, asal tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, dan kita pasang niat mengerjakannya, rupanya itu adalah termasuk nilai ibadah. Namun kadang-kadang di antara kita umat Islam, masih ada juga yang terlontar dari ucapannya, masih sulit dia katanya untuk beribadah. Padahal ibadah itu apapun yang kita kerjakan, asal kita sudah mengaku Islam sebagai agama kita, asal kita kerjakan pekerjaan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, itu niat kita karena Allah semata-mata, ini insya Allah akan menjadi nilai ibadah dalam kehidupan kita. Kaum muslimin, sungguh sangat mudah sekali mencari nilai-nilai ibadah dalam kehidupan kita. Tetapi perlu juga kita ketahui, walaupun mudah sekali kita untuk mencari dan mendapatkan nilai-nilai ibadah dalam kehidupan umat Islam ini, tetapi perlu kita lihat kembali hadis-hadis Rasulullah, bagaimana caranya nanti semua nilai-nilai ibadah yang kita kerjakan itu agar bisa kita peroleh, agar bisa kita mendapatkan imbalannya dari Allah di akhirat nanti. Nah, mari kita renungkan kembali apa yang telah diinformasikan Rasul lewat hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil amdu yaumal qiyamah as-salatuhu. Iza salahat sairu amalihi wa iza fasadat sairu amalihi. Rasulullah bersabda, kata beliau, yang pertama sekali nanti dihitung di hari kiamat tentang amal ibadah seseorang itu adalah solatnya. Apabila solat yang dikerjakannya semasa di dunia itu diterima Allah, maka akan bisa pula diterima amal-amal ibadah yang lainnya. Tetapi apabila solat yang diperintahkan kepadanya semasa di dunia ditolak ataupun rusak, maka akan ditolak pula lah amal ibadah selain daripada solat tersebut. Nah, kaum muslimin, melalui ayat ini atau melalui hadis ini, maka jelas sama kita harus berhati-hati dalam kehidupan ini. Walaupun semua tingkah laku dan perbuatan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang kita lakukan, kita niatkan karena Allah semata-mata, walaupun itu menjadi nilai ibadah untuk kita, tetapi ada rupanya suatu perintah Allah yang tak boleh tidak harus kita kerjakan dalam kehidupan kita agar kita bisa menerima dan mendapatkan nilai-nilai ibadah yang begitu banyak kita kerjakan itu. Inilah solat. Artinya apabila kita umat Islam banyak sekali nilai-nilai ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan ini, tapi solat disia-siakan saja, bahkan tidak mau tahu tentang perintah solat, berarti walaupun banyak sekali nilai ibadah yang didapatkan dalam kehidupannya, berarti dia tidak akan mendapatkan imbalan nanti dari Allah, walaupun itu juga sebagai nilai ibadah dalam hidupnya. Inilah yang perlu kita ingat dalam kehidupan kita. Walaupun begitu mudah untuk mendapatkan nilai ibadah, walaupun kita umat Islam ini banyak sekali nilai-nilai ibadah kita, tetapi dengan tidaknya kita indahkan perintah Allah yang disebut dengan sholat 5 waktu semalam, berarti apapun, berapapun banyak nilai-nilai ibadah yang kita dapatkan,
tidak akan bisa kita terima nanti di akhirat. Kaum muslimin, ini saja mungkin yang dapat disampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita ini, karena seperti yang telah kita sebutkan di awal-awal tadi, tujuan hidup kita rupanya ke muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita pasang niat untuk mengerjakan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Apakah urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Mari kita pasang niat karena Allah agar menjadi nilai ibadah dalam kehidupan kita. Namun juga sebagai peringatan terakhir mungkin dalam ceramah yang singkat ini, jangan sekali-kali meninggalkan perintah sholat 5 waktu semalam agar kita mendapatkan nilai-nilai ibadah yang begitu banyak yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Atas perhatian kita semuanya, diucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.